Mempelajari ilmu ekonomi pasti akan mempelajari tentang pasar. Kenapa? Karena pasar sejatinya adalah representasi dari perilaku real dari ekonomi itu sendiri. Nah, tentang pasar ini banyak maknanya di dalam ilmu ekonomi. Pasar bisa diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Maka di sini ada pasar barang, ada pasar jasa, kemudian juga ada pasar modal. Nah, inilah yang muncul beberapa nama-nama pasar seperti Pasar Gede Surakarta, Pasar Beringharjo, Pasar Senen, dan lain sebagainya. Nah, ini pasar dalam arti tempat. Namun dalam kajian ekonomi, pasar tidak melulu hanya tempat. Pasar bisa diartikan sebagai potensi beli. Potensi beli inilah yang memunculkan istilah konsumen. Nah, konsumen sendiri macam-macam. Ada konsumen yang pembeli, ada konsumen sebagai influencer, ada konsumen sebagai pengambil keputusan, ada konsumen sebagai pemakai, dan lain sebagainya. Itu representasi pasar. Jadi kalau di dalam ekonomi, kalau kita bicara pasar, tentu saja banyak maknanya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, di luar itu, saya ingin menyampaikan tentang karakteristik pasar. Dalam ilmu ekonomi itu karakteristik pasar ini sangat penting untuk diketahui. Ya, karakteristik pasar ini banyak sekali, cuman saya akan membahas tentang 4 karakteristik pasar, yaitu pasar monopoli, 2 pasar oligopoli, 3 pasar persaingan sempurna, 4 pasar persaingan monopolistik. Nah, ini saya ingin urai satu persatu, mulai dari pasar monopoli. Sebagaimana namanya, pasar monopoli disebut demikian karena di dalam pasar itu terjadi potensi-potensi monopoli. Kenapa terjadi potensi monopoli? Monopoli terjadi manakala di suatu pasar hanya ada satu penjual dan banyak pembelinya. Karena hanya satu penjual dan banyak pembelinya, maka secara otomatis posisi tawar atau bargaining position dari penjual ini lebih tinggi dibanding pembeli. Nah, dengan posisi tawar yang tinggi ini, maka otomatis penjual bisa menentukan harga. Jadi penjual posisinya sebagai price setter, penentu harga. Kenapa? Karena nggak ada pesaing, jadi dia bisa menentukan harga. Dan posisi dari konsumen, dia sebagai pengambil harga, mau tidak mau dia harus ambil. Nah, pada kondisi seperti ini, karakteristik pasar monopoli ini bersifat sangat monopolis, dia bisa sangat eksploitatif. Oleh karena itu, pasar monopoli ini dilarang. Maka ada muncul undang-undang anti monopoli. Supaya apa? Supaya tidak ada satu pihak yang akan melakukan monopoli terhadap masyarakat lain yang kemudian itu bersifat eksploitatif. Ini tidak boleh. Itulah karenanya muncul undang-undang monopoli. Namun demikian, pasar monopoli tetap ada. Kenapa? Monopoli diperbolehkan bila itu
diselenggarakan oleh negara. Apalagi seperti Indonesia, negaranya kan ada undang-undangnya itu, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Prinsipnya kan seperti itu. Ya, bumi dan sumber daya alam dan sumber daya lain yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka ini kemudian dimonopoli oleh pemerintah. Makalah muncul perusahaan-perusahaan seperti perusahaan listrik negara, perusahaan gas negara, Pertamina dan lain sebagainya. Itu perusahaan-perusahaan yang monopolis sebenarnya. Boleh, kenapa? Karena itu didirikan oleh negara untuk menjaga kelangsungan hajat hidup masyarakat banyak. Nah, pasar monopoli sendiri sebenarnya bisa muncul kenapa? Ada banyak hal. Karena mau menguasai modal, itu yang pertama. Karena mendapatkan izin. Kedua, karena dia menguasai sumber daya, itu bisa-bisa memonopoli. Ya, tapi di Indonesia pasar monopoli dilarang kecuali pasar yang didirikan oleh negara, karena negara mempunyai prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nah, untuk swasta tidak diperbolehkan. Nah, untuk menjaga itu maka ada undang-undang anti monopoli, ya. Ada komisi pengawasan persaingan usaha KPPU. Itu merupakan suatu komisi yang digunakan untuk mengawasi jangan sampai terjadi eksploitasi, jangan sampai terjadi monopoli usaha yang dilakukan oleh sektor swasta. Itu monopoli. Nah, karakter dari monopoli ini adalah satu penjual, pembelinya banyak, dan produk yang dihasilkan atau produk yang dijual itu hanya satu macam, tidak ada substitusinya, sehingga pelakunya bisa melakukan monopoli sempurna ini. Nah, contohnya apa? Contohnya tadi itu PLN, perusahaan gas negara, Pertamina. Nah, karena nggak ada yang lain, maka itu kemudian muncullah pasar monopoli. Nah, pada seperti ini, sebenarnya seperti PLN, gas, kemudian Pertamina, bisa dia menentukan harga setinggi-tingginya. Kalau dia jual harga setinggi-tingginya, masyarakat butuh pasti akan beli. Nah, cuman masalahnya kan perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaannya negara, maka tidak boleh menentukan harga seperti itu, gitu loh. Nah, coba bayangkan kalau misalnya produksi seperti itu dimiliki oleh swasta. Wow, bisa berantakan itu nanti, ya. Bisa eksploitatif, bisa harganya semakin tinggi. Itulah pasar monopoli. Jadi terlarang sebenarnya pasar monopoli. Dan pasar monopoli ini yang melarang siapa? Hampir seluruh negara. Dan ini merupakan sebuah hukum atau asas keutamaan, virtuality value yang diterima secara general oleh semua ajaran agama melarang monopoli. Aturan-aturan negara juga melarang monopoli, kecuali monopoli yang dilakukan oleh negara tadi itu. Karena kan negara adalah untuk menjamin kehidupan masyarakat semuanya. Nah, kalau monopoli itu satu menjual banyak pembeli, lain halnya dengan oligopoli. Kalau oligopoli itu ada beberapa penjual, kalau beberapa ini berarti ya nggak lebih dari 10 lah, atau kira-kira 10 lah. Beberapa itu lebih sedikit daripada sedikit. Beberapa penjual dan banyak pembeli ini memunculkan oligopoli. Oligopoli pasar contohnya seperti pasar semen, pasar telekomunikasi, pasar penerbangan. Nah, itu oligopolan. Nah, pasar oligopoli seperti itu. Dan ini gimana? Nah, ini bisa, oligopoli ini bisa berkarakter seperti monopoli, bisa berkarakter seperti pasar persaingan sempurna. Ketika para oligopolis ini melakukan kesepakatan di antara para oligopolan ini, maka
bisa karakternya sama dengan monopoli. Karena apa? Produknya serupa, misalnya pabrik semen. Kalau semua pabrik semen itu melakukan kartel, melakukan kesepakatan bersama, maka harganya akan menjadi harga yang kira-kira satu, harga patokan semen. Dan ini seperti monopoli. Begitu. Begitu juga penerbangan, telekomunikasi dan sebagainya. Kalau dia melakukan seperti itu, dan dia menentukan harga, maka oligopolannya posisi tawarnya lebih tinggi dibanding konsumen. Namun demikian, jika beberapa perusahaan-perusahaan tadi, para oligopolan itu kemudian tidak bersepakat, dia bercerai antara perusahaan yang satu dan perusahaan yang lain, bersaingan, maka yang terjadi adalah pasar persaingan sempurna. Kecenderungannya seperti pasar persaingan sempurna itu. Contohnya apa? Contohnya adalah provider telekomunikasi. Kalau dulu provider telekomunikasi itu dulu merupakan kesepakatan sehingga harga pulsa mahal. Tapi kalau sekarang kan enggak. Harga pulsa bisa menjadi sangat murah sekarang ini. Bahkan penjualan pulsa dengan para paket, diikuti dengan paket dan sebagainya bisa drop. Kenapa? Karena oligopolannya bercerai. Dia tidak membuat satu kesepakatan. Dan inilah kecenderungannya menjadi pasar persaingan sempurna. Pada kondisi seperti ini, yang diuntungkan adalah masyarakat konsumen. Karena konsumen mendapatkan harga yang lebih rendah. Posisi tawarnya konsumen juga akan tinggi karena dia bisa memilih di antara beberapa oligopolan itu. Ya, nah, ini penting. Inilah pasar oligopoli. Nah, sekarang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini adalah pasar di mana posisi tawar antara konsumen dan produsen itu imbang. Nah, keseimbangannya ini akan lebih mantap lagi ketika produk yang ditawarkan oleh penjual itu banyak substitusinya. Seperti misalnya penjual tempe. Kalau penjual tempe itu kan barang substitusinya banyak, bisa kerupuk, bisa ikan, bisa tahu, bisa macam-macam. Jadi kalau dia membeli tempe harganya mahal, dia beli tahu mahal, beli kerupuk, beli ikan, beli macam-macam. Nah, pada pasar persaingan sempurna ini yang biasanya terjadi di pasar tradisional, pasar komoditi masyarakat. Nah, ini yang terjadi adalah pasar persaingan sempurna. Harga sulit untuk dinaikkan, karena dinaikkan sedikit saja konsumen akan lari. Nah, pada pasar persaingan sempurna ini elastisitas harga sangat tinggi, makanya berbahaya menentukan harga naik itu. Kalau naik biasanya naik secara bersama-sama pada musim-musim tertentu. Nah, itu bisa bersama-sama. Kalau secara individual dia melakukan, nggak bisa. Itu karakteristik pasar persaingan sempurna. Posisi tawar konsumen lebih tinggi, sehingga penentu harga sejatinya adalah konsumen dan produsen itu sebagai pengambil harga. Ya. Kalau tidak mau dikatakan sama-sama sebagai penentu harga, sama-sama sebagai pengambil harga, posisinya equal. Nah, pada posisi pasar persaingan sempurna seperti ini, sulit sekali produsen untuk menentukan harga, mengambil keuntungan agak sulit. Teknik mengambil keuntungannya tentu saja dengan menjual sebanyak-banyaknya dari sisi penjualan, bukan dari sisi harga. Nah, ini yang kemudian disikapi terutama oleh para pelaku bisnis sekarang ini yang semakin cerdas itu, mereka keluar dari pasar persaingan sempurna, membuatlah pasar yang memunculkan pasar persaingan monopolistik. Nah, pasar persaingan monopolistik itu gimana? Pasar persaingan monopolistik itu lahirnya dari pasar persaingan, seperti pasar persaingan sempurna, hanya saja produsen bisa membuat produknya itu seolah-olah memonopoli pasar. Tekniknya gimana? Tekniknya dia melakukan diferensiasi dibanding konsumen yang lain.
Nah, inilah yang memunculkan pasar persaingan monopolistis. Contohnya bisa gini misalnya, Kentucky Fried Chicken. Nah, Kentucky Fried Chicken itu kan sebenarnya jualan ayam, bersaing para penjual ayam goreng itu, macam-macam lah. Ada pasar ayam goreng yang dijual oleh Mbak Tum, ada Mbak Mul, ada Mbak Mulyani, ada Mbah Karto dan lain sebagainya, itu ayam goreng semua. Tapi ayam gorengnya ini akan beda dengan Kentucky. Kentucky mempunyai setting yang berbeda, teknik marketingnya, teknik produksinya, teknik marketingnya berbeda. Nah, market yang dibidik siapa? Market yang dibidik oleh Kentucky kan pasar kota, anak muda, daya beli tinggi, yang pola hidupnya pola hidup yang kosmopolit atau western gitu. Nah, dia bidiknya ke situ. Nah, inilah diferensiasi. Jadi ada niche market yang dibidik. Nah, dengan memposisikan seperti ini, maka pelaku pasar dalam hal ini adalah penjual, dia bisa menentukan harga. Dengan menentukan harga, maka konsumen sebagai pengambil harga. Oleh karena itu posisi labanya tinggi dan penjualannya juga bisa tinggi. Gitu. Makanya pebisnis sekarang ini rata-rata main di pasar karakteristik pasar persaingan monopolistik. Ya. Sekarang ini kan pasar munculnya pasar resto-resto, kafe-kafe dan lain sebagainya, polanya adalah pola persaingan monopolistik. Ya, ada banyak lagi pasar seperti monopsoni, oligopsoni. Monopsoni dan oligopsoni itu hanyalah merupakan kontra dari monopoli dan kontra dari oligopoli. Nah, seperti itu sekelumit tentang karakteristik pasar yang ini perlu kita dalami lagi, karena di karakteristik pasar ini, kalau di dalam ilmu bisnis ini ada beberapa teknik pengambilan keputusan atas harga, strategi berbisnis dan lain sebagainya di karakteristik pasar ini. Nah, ini penting sekali. Ya. Nah, kuncinya itu bagaimanapun juga mempelajari karakteristik pasar, akarnya adalah mempelajari permintaan dan penawaran seperti kurva supply and demand. Sementara itu dulu. Terima kasih.